Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak Bapak cek di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada dipungut dulu baru dibuang keluar. Adit, tolong Ya Pak. HP-nya disimpan dulu ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, biasanya kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Zabrak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita biasanya melakukan literasi. Di sini siapa yang mau membaca kalimat ya? Sari dulu. Lumba-lumba dan monyet. Seekor lumba-lumba menyelamatkan monyet dalam badai dan mereka berenang ke sebuah pulau. Lumba-lumba lalu bertanya kepada monyet, apakah dia tahu pulau itu? Monyet mengatakan bahwa dia tahu dan bahwa dia sebenarnya adalah pangeran pulau itu. Lumba-lumba yang tak percaya begitu saja lalu pergi meninggalkan monyet tersebut di pulau dan berenang menjauh. Monyet pun kini sendirian di pulau terpencil. Ya, terima kasih Sari. Nah, dari cerita ini, apakah anak-anak Bapak dapat mengambil pesan moral dari? Tidak boleh berbohong, Pak. Coba angkat tangannya dulu baru berbicara. Ya, Boleh, Diko Pak. dulu, baru kira nanti ya. Ya, Diko. Tidak boleh berbohong, Pak. Kenapa tidak boleh? Itu monyetnya mengatakan dia pangeran di pulau, Pak. Sedangkan dia aja apa di laut itu. Ya, dia cuma monyet. Ya, silakan Kira. Tidak boleh sombong, Pak. Kenapa tidak boleh sombong Kira? Karena dia mengatakan bahwa dia adalah pangeran di pulau itu, Pak. Ya, kita tidak boleh berbohong dan sombong kepada orang lain karena itu merupakan hal tercela. Nah, di pembelajaran sebelumnya, oh iya Bapak lupa, kita Bapak belum mengecek kehadiran anak-anak Bapak. Nanti namanya yang terpanggil angkat tangan ya. Baik, Pak. Dewa Dalasari, Hadir, Pak. Anggunam Kitasari, Aditya Putra, Paresti Hadir, Biwanda, Pak. Riza Pusparati, Hadir, Pak. Kira Rahmi Fitri. Hadir, Pak. Sepertinya anak Bapak alhamdulillah hadir semuanya. Nah, siapa yang tahu sebelumnya kita sudah belajar apa? Ya, Parisa. Belajar tentang jenis-jenis ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan daur hidup hewan, Pak. Iya, betul. Kita sudah belajar mengenai jenis-jenis ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan juga daur hidup hewan. Siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Saya, Pak. Ya, Riko. Ekosistem adalah daur hidup makhluk hidup, Pak. Iya. Ekosistem adalah Daur hidup makhluk hidup. iya, betul Riko. Mereka- Siapa yang masih ingat lagi? Saya ingat lagi. Iya.
ekosistem merupakan dalam hidup makhluk hidup dan juga komponen. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai komponen ekosistem dan juga usaha dan manfaat persatuan dan kesatuan. Adapun tujuan pembelajaran anak Bapak pada pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati dua gambar ekosistem, anak-anak Bapak dapat membedakan komponen biotik dan abiotik, dapat menentukan apa saja komponen biotik dan abiotik, dan juga dapat membuat peta pikiran. Yang selanjutnya, anak-anak Bapak diharapkan mampu menyebutkan 3 usaha mempersatukan NKRI dan juga manfaat mempersatukan NKRI. Adapun manfaat pembelajarannya yaitu anak-anak Bapak tahu tentang komponen-komponen pada ekosistem dan juga usaha dan serta manfaat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, siapa yang mau baca teks di depan? Ya, Zara dulu. Ekosistem. Setiap ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik yang terdiri dari semua makhluk hidup dan komponen abiotik yang terdiri dari bukan makhluk hidup. Komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi dan saling berinteraksi. Komponen biotik berdasarkan peran dan fungsinya di dalam ekosistem, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen berperan sebagai penghasil, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen sebagai pemakan, contohnya manusia, hewan dan tumbuhan. Serta dekomposer sebagai pengurai, contohnya bakteri, pembusuk, dan jamur. Komponen abiotik meliputi cahaya matahari, udara, air, tanah, oksigen, dan karbon dioksida, Pak. Ya, terima kasih Zara. Jadi komponen dari ekosistem tersebut terdiri atas 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik tersebut terdiri dari apa saja? Makhluk hidup, hewan, manusia, tumbuhan. Bukan. Kalau abiotik, Air, tanah. iya betul. Nah, di sekitar luar kelas, siapa yang mau Saya, Pak. dapat mengklasifikasikan yang mana yang biotik Saya, Pak. dan abiotik? Ya, itu. Di luar kelas, Pak. Ya, yang di luar kelas dulu. Yang abiotik, Pak. Nah, terima kasih Riko. Apakah masih ada yang kurang? Ada, Pak. Ya, coba. Saya Bang. Aduh, salah. Ya, terima kasih Riko sama Sari. Nah, di sekitar anak-anak Bapak dapat anak-anak Bapak klasifikasikan ada komponen biotik seperti pohon jambu, bunga, rumput, kucing, tapi kayaknya Tadi ada lewat psikonologis, Pak. Iya, ada kucing hitam ya. Itu putih-putih. Oh, kucing putih. Ya.
Yang abiotik apa saja? Tanah, cahaya matahari, batu, udara, dan oksigen. Nah, sekarang Bapak akan membagi anak-anak Bapak menjadi 3 kelompok. Silakan Sari berhitung 1, 2, 3. Lanjutkan seperti itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa? Nah, anak-anak Bapak yang kelompok 1 di sini, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, cepat bergerak. Satu, dua, satu. Dua di tengah. Di pakai ya. Nanti pakai di kepala. Kelompok 3 geser sedikit lagi ke kanan, ke kiri anak Bapak. Apa? Ada satu. Belum makan kan tadi kita udah istirahat. Puasa, Pak. Masya Allah. Nah, sekarang di situ ada teks bacaan. Di situ ada teks bacaan perubahan ekosistem. Silakan anak-anak Bapak cara berkelompok mencari pokok pikiran dari teks tersebut dan tuliskan di peta konsep di halaman belakangnya. Silakan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Saling menunggu nanti di sini. Apakah ada yang ragu? Sudah, Pak. Kelompok 2, kelompok 3 apakah sudah selesai? Mungkin lagi, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Pada kelompok 3, kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Sudah, Pak. Nomor 3 sudah. Nah, sekarang Bapak akan menunjuk nomor kepala 1. nomor kepala 2, soalnya komponen biotik dan abiotik ada 2. Silakan maju semuanya. Dan bacakan. Ya, yang kepala nomor 2. Yang kepala 2. Kepala Kepala nomor 2 Iya, kepala 2. bukan kepala 2. Itu Kepala 2. silakan yang kelompok 1 baca yang bukan. 1, Pak. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Nah, silakan baca keduanya. Paragraf keduanya yaitu pada musim kemarau air hujan turun di kebun tersebut tentu berkurang. Nah, lanjut sini. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Iya. Dari jawaban ketiga teman-teman tersebut, apakah semuanya setuju? Setuju. Ya. Jawaban dari Sari, Anis dan juga Siti tersebut sudah benar. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Anis, Siti, Sari. Deko tadi nggak ada ketiga. Kenapa? Ini kedua. Ini. Satu. Ini dapat 2, Pak. Masih ada 1 ada apa yang kami depan tadi kan, Pak? Ah, iya. Nah, semuanya pada kerutan lagi. Dari teks tersebut, ekosistem tersebut dapat berubah. Nah, Bapak ada gambar merupakan contoh dari perubahan ekosistem. Itu sampah, Pak. Dan anak-anak Bapak ini, gambar pertama penyebabnya apa itu? Manusia. Manusia. Kenapa manusia? Buang sampah sembarangan dan membakar lahan, Pak. Yang nomor 1 dulu. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Itu sampai ke laut jadinya sampahnya. Iya. Kalau kita buang sampah di sungai, maka sampah tersebut akan
Terbawa ke laut. Ya, berujung di laut. Yang gambar kedua, Kebakaran hutan. kebakaran hutan. Kira-kira penyebabnya apa itu? Manusia membakar sembarangan, Pak. Manusia. Tujuan manusia membakarnya apa kira-kira? Untuk membuka lahan baru. Lahan baru, terus cuma membuka lahan baru. Tujuan biasanya orang-orang membakar hutan tersebut agar hemat dalam pembukaan lahan baru. Maka orang tersebut tidak bertanggung jawab membakar hutan tanpa menghitung dampaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan kedua. Silakan anak Bapak keluarkan koran dan majalah yang sudah Bapak suruh. Berarti itu sama sopan ya. Nah, sebelum anak-anak Bapak menggunting dari koran dan majalah tersebut, silakan anak Bapak tonton video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan dan juga ambil isi dari video tersebut ya. Nah, coba perhatikan videonya. Perhatikan videonya di dari video tersebut, apakah ada Bapak dapat mengambil intisarinya? Silakan anak Bapak catat di kegiatan kedua. Simpulannya itu silakan kelompok 3. Udah, Pak. Kelompok 1 sudah, Iya, Pak, sudah, Pak. kelompok 3 sudah. Sudah. Dua bagaimana? Sudah juga. Nah, sekarang Bapak tunjuk nama kepala 4 untuk maju ke depan membacakan hasil kelompoknya, diskusi kelompoknya. Silakan.
saya tukar Pak. Kenapa ditukar? Mari nggak mau maju, Pak. Kenapa nggak mau maju, Adik? Mau Pak, tapi diambil Pak. Oh, kenapa diambil? Jadi, silakan balikin lagi. Adit yang memberikan, Pak. Iya, Adik. Iya, Pak. Setuju sini, Pak. Ya, cepat. Kan sekarang membaca dulu buat Berapa? Usaha-usaha mempersatukan NKRI, pertama gotong royong, yang kedua toleransi, Tunggu dulu kita. Riko. yang kedua toleransi, dan yang ketiga membayar pajak tepat waktu. Bacanya tadi. Gotong royong, Gotong royong. toleransi, dan membayar pajak tepat waktu. Nah, usaha dari kelompok satu itu gotong royong, toleransi dan juga Membayar pajak tepat waktu. waktu. Menurut kelompok dua bagaimana jawaban dari Bina? Sudah betul. Kelompok tiga bagaimana? Menurut kelompok tiga Setuju Pak. jawaban Setuju. apa yang disetujukan? Jawabannya Usaha mempersatukan NKRI, Pak. Iya. Ya, silakan kelompok dua. Manfaat mempersatukan NKRI yaitu menumbuhkan sikap menghargai antar sesama. Cuma satu. Kelompok dua. Satu, menciptakan suasana yang aman dan tentram, Pak. Cuma dua. Ya. Kan di situ kan 3 poin. Bentar, Kak. Yang satu, selanjutnya menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Katakan Ya, toleransi, toleransi, gotong royong dan ya. juga membayar pajak. Ya. Sama ya, seperti kelompok satu. Silakan kelompok sini, kelompok tiga. Manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Pertama, menjadi kerjasama antar warga seperti gotong royong. Selanjutnya itu manfaat persatuan kesatuan di lingkungan sekolah, menghindari perselisihan dan permusuhan di lingkungan. Selanjutnya manfaat persatuan dan kesatuan di rumah, hubungan keluarga maupun Ya. Apa saya poinnya tadi? gotong royong, perselisihan permusuhan dan rukun, Pak. Iya. Terus kelompok satu bagaimana jawaban dari Inggris? Sudah betul, Pak. Permusuhan dan apa itu betul? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Jangan kita tidak boleh bermusuhan, Pak. Ya, kita tidak boleh bertengkar atau bermusuhan sama antar warga. Menghindari. Oh, menghindari. Betul, Pak. Kelompok dua bagaimana? Setuju, Pak. Ya, kita sekali. Silakan, terima kasih Cindy, Lisa, sama Nastina. Oh iya. Tadi yang nomor kepala 4 belum membacakan manfaatnya. Sekarang Bapak tunjuk nomor kepala 3 untuk membacakan manfaat. Lihat cepat. Nomor kepala 3. Dijatuh. kepalanya jatuh Pak. Kepala, Pak. Yang lupa. Baik. Itu. Iya, iya cepat. Siapa yang mau membacakan? Ya, kepalanya itu ya, sana. Pak. Baru ada kepalanya. Kepalanya jatuh Pak. Pakai, Pak. Dah. Oke. Manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah yang pertama menumbuhkan sikap menghargai sesama, yang kedua menghindari perselisihan dan permusuhan, dan yang ketiga memiliki banyak teman Ya, manfaat dari di lingkungan sekolah. ya, manfaat dari menjaga persatuan dalam lingkungan sekolah yaitu
mempunyai banyak teman dan juga menghindari perselisihan. Ya, sekarang ya satu. Ya, manfaat persatuan NKRI yang pertama terhindar dari konflik, yang kedua menjalin kerjasama, yang ketiga meningkatkan kerukunan dan memiliki banyak teman. Ya, hampir sama jawabannya sama kelompok 3. Poinnya kita akan mendapatkan banyak teman jika ngapain kita? Itu Pak. Kira Pak, dengan Ya, sekarang kelompok 2. Manfaat mempersatukan NKRI yang pertama, perbedaan antara setiap anggota keluarga tidak akan menjadi sumber perpecahan. Yang kedua, hubungan keluarga akan rukun. Yang ketiga, terhindar dari konflik antara anggota keluarga. Dan yang keempat, akan terbiasa menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan yang lebih luas. Ya, itu merupakan manfaat dari persatuan di lingkungan keluarga atau rumah. Duduk. Pada satu dosa dipanggil pada satu dosa dipanggil. Dan karena kita sudah belajar mengenai komponen ekosistem dan juga manfaat, silakan anak-anak Bapak duduk kembali ke Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Pak, saya duluan Pak. Saya Pak. Adit juga. tidak. Saya dulu Pak. Baik Pak. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini yaitu tadi kita telah belajar tentang komponen-komponen ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik ya Pak, biotik dan biotik. Kemudian kita juga telah belajar tentang usaha-usaha dalam mempersatukan NKRI. Ya, kalau tadi gimana tadi? Pak, tadi kita sudah belajar tentang komponen Pak, punya tiga saya komponen ekosistem Pak, di mana komponennya itu terdiri dari dua Pak, itu biotik dan abiotik. Nah, contoh biotik itu pohon daun, bunga, rumput kecil. Nah, sedangkan abiotik itu tanah, cahaya matahari, batu, udara, dan oksigen Pak. Ya, betul. Kita sudah belajar mengenai komponen ekosistem dan juga usaha-usaha serta manfaat dari persatuan dan kesatuan NKRI. Sekarang Bapak akan mengadakan evaluasi atau latihan. Silakan anak-anak Bapak catat jawabannya di buku latihan masing-masing. Baik Pak. Yang pena Pak. Apakah sudah selesai? Selesai. Nomor satu. Itu nomor 2 Pak. Nomor tiga. Satu Pak. Deko nomor 2. Deko nomor 2 tadi Pak. Saya Dan nomor 3. Siapa yang mau tahu dulu? Siapa yang Siapa yang mau menjawab sama ya Zara? Ini Pak. Nomor dua Pak. Deko nomor 3. Tadi mulai dari sini. Ekosistem terdiri dari dua komponen. Jelaskan kedua komponen ekosistem tersebut. Yang pertama ada biotik yang bukan termasuk makhluk hidup Pak. Yang kedua biotik yang termasuk dalam makhluk hidup Pak. Ya, Nomor dua, Pak. Nomor 2. Silakan nomor 2 lagi. Deko nomor 3. Yeay, Deko nomor 3. Buat saya Pak. Bisa Ya. Tulisan tidak kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan ekosistem. Yang pertama pembukaan lahan, perburuan hewan secara liar, dan pembuangan limbah Pak. Ya. Apakah ada jawaban lain dari yang lainnya? Sama Pak. Sama. Ya, silakan nomor 3. Deko tadi Pak. Nomor 3. Tuliskan 3 usaha yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk mempersatukan NKRI. Ya. Pertama, saling menghormati sesama. Kedua, saling toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, bergotong royong Pak. Iya, betul Deko. Yang pertama gotong royong.
menghargai antar sesama dan juga toleransi. Yang nomor 4 Jeko Tuliskan 3 manfaat yang mempersatukan NKRI yang kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama itu memperkuat jati diri NKRI, Pak. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam bernegara dan menciptakan suasana yang tentram, aman, rukun, dan damai, Pak. Ya, Betul, Pak? betul. Apakah ada jawaban yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Tidak, Pak. Tidak, sama semua ya. Manfaat dari mempersatukan NKRI itu yaitu memperkuat jati diri bangsa dan ketahanan nasional serta menciptakan kehidupan berbangsa yang rukun, aman, dan damai. Yeay, benar semua. Nah, Stikernya buat apa, Pak? apakah ada yang tahu stiker itu buat apa? Wadiah. Stikernya buat tambahan nilai anak bapak. Oh, ada hadiah, Pak. Iya, bapak ada hadiah. Betul, Pak. 4, Adit Pak. dapat anggur dulu. Adit dapat berapa? 4, Pak. Tuh, anggur 5, 2, 4. Itu 4. Yang satu, Pak. Ya, karena Sari dan Deko, Cindy dan Zahra sama, jadi hadiahnya dibagi 2. Lebih baik tidak dibagi, Pak. Ya, soalnya banyak ya. Nah, sampai Apa di gunanya? sini pembelajaran kita. Silakan ketua silakan. Jagrak hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ibu, SD baru. Saya bagi yang coba, saya bagi buahnya. Minta, Zara. Darbi yang jadi. Mana lagi? Darbi banyak orang. Mana yang saya dulu? Lagi cari-cari ini. Apa lah? Itu lagi live. Itu acara anak rati ya lah. Gitu.